Hari ini kita masih melanjutkan 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, pembahasan ini melanjutkan 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian lama. Kita masuk pada pembahasan ke-11. Dalam pembahasan ke-11 kita sedang membahas jangan bersukacita dengan dasar yang salah. Tuhan mau kita bersukacita. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan mau saya bersukacita. Siapa yang gak suka lihat saudara sukacita? Saya bantuin ya. Iblis. Siapa yang gak suka lihat saudara sukacita? Jadi kalau saudara lagi sukacita, ada yang ngomongin saudara, itu kenapa sih orang itu? Seneng saya ini. Iya kan? Karena Tuhan mau kita sukacita. Alkitab saya bilang Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya kita gak usah panik buat semuanya. God will fight our battle. Sama-sama bilang Tuhan akan berperang ganti saya. Sama-sama bilang Tuhan akan berperang ganti saya. Karena Alkitab memang bilang begitu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau sukacita. Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia cuma minta kita satu, bersukacita. Karena Tuhan senang lihat kita sukacita. Amin. Sama-sama bilang Tuhan senang lihat kita sukacita. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira. Saya percaya anak Tuhan pulang gereja harus gembira. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kalimat ini saya beri nama kalimat kekaguman. Sama-sama bilang sama saya, kekaguman. Jadi pasti dalam hati mereka, tadinya aku pikir hanya Yesus yang bisa mengusir setan. Ternyata kami juga bisa. Karena urusan usir setan itu yang paling sulit. Doa makan semua bisa. Tuhan berkati makanan minuman ini, amin. Doa tidur semua orang bisa. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mau istirahat sekarang, udah gak kuat lagi, capek. Dan Tuhan jaga sementara kami tidur, amin. Doa untuk masuk kerjaan juga gampang. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tibakan aku dengan selamat di kantorku ini. Ada banyak tugas di kantorku ini. Selesaikan Tuhan, ada utang-utang yang belum aku bereskan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mampukan aku bayar utang, amin. Usir setan yang berat. Kalau tiba-tiba di samping saudara yang lu ada nomor teleponnya Daud Tony enggak? Lu pikir Daud Tony doang yang agen persetanan? Taruh tangan kanan saudara, bilang saya juga bisa. Karena Alkitabnya bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Firman Tuhan buat siapa? Firman Tuhan buat siapa? Saya bantuin ya. Saya. Firman Tuhan buat siapa? Firman Tuhan buat siapa? Alkitab tidak bilang lawanlah iblis. Kalau kamu sudah jadi pendeta 12 tahun maka iblis akan lari. Tapi kalau kamu bukan pendeta, kamu cuma jemaat, lawan iblis, iblis masuk, lu juga kemasukan. Nah, mereka baru mempraktekkan. Sama-sama bilang kalau saya praktekkan firman saya tidak akan kecewa. Sama-sama bilang kalau saya praktekkan firman saya tidak akan kecewa. Siapa yang percaya kalau dia praktekkan firman dia tidak akan kecewa? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Jadi hidup tuh jangan banyak khawatir, hidup jangan banyak stres, hidup jangan banyak mikir. Firman Tuhan apa, itu yang kita pegang. Nah sekarang Yesus utus mereka. Dan mereka mungkin pikir, masa kami bisa? Tiba-tiba waktu mereka praktekkan, mereka terkejut. Wah, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Yesus bilang apa? I know, indeed. Aku melihat apa? Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sama-sama bilang sama saya, iblis sudah jatuh. Sama-sama bilang, iblis sudah jatuh. Bilang sama sebelah saudara, iblis sudah jatuh, jangan lu yang takut. Kita kadang-kala pikir iblis masih so powerful. No, Yesus bilang aku melihat iblis sudah jatuh. Amin. Lanjut. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sama-sama bilang dalam hidup saya ada kuasa Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena Yesus yang ngomong. Yesus yang bilang aku sudah memberikan apa? Kuasa. Kalau Yesus bilang aku sudah memberikan kuasa, berarti di dalam diri kita ada kuasa. As simple as that. Ini bukan soal rasa-rasa. Tapi saya rasa-rasa kayaknya belum ada kuasa. Makan es koteng boleh. Makan es podeng boleh pakai rasa-rasa. Kemanisan. Tapi udah cair nih kayaknya. Makan es podeng boleh rasa. Tapi kalau janji Tuhan pasti. As he said, kalau dia bilang sudah kuberikan kepadamu kuasa, berarti di dalam diri kita ada kuasa. Katakan amin. Lanjut. Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bagian terakhir ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Iblis senangnya mengintimidasi. Kita batuk, jangan-jangan cancer nih. Kita sesak napas, jangan serangan jantung dalam nama Yesus. Iblis senangnya tuh intimidasi kita. Wah, ekonomi berbahaya sekarang. Waduh, situasi keamanan bahaya sekarang. Tapi saya mau bilang tidak akan ada yang membahayakan kamu. Saudara boleh bilang sama saya, tapi saya dicurangin orang, saya dikhianatin orang, saya difitnah orang. Tapi hari ini saya mau bilang tidak ada yang membahayakan kamu. Kalau Yesus bilang tidak ada yang membahayakan, artinya tidak ada yang membahayakan. Maju terus dan lihat pertolongan, rahmat, anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, bilang tidak akan ada yang membahayakan saya. Kalau tiba-tiba ada perasaan dalam diri saudara, kayaknya penyakit saya sudah menyebar. Kalau tiba-tiba ada perasaan dalam diri saudara, kayaknya rumah tangga saya nggak akan bertahan. Ngomong sama diri saudara, Tuhan saya bilang tidak akan ada yang membahayakan saya. Sama-sama bilang semua pasti beres. Siapa yang percaya semua pasti beres? Dan Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Karena Alkitab udah bilang tidak akan ada yang membahayakan kita. Klik. Namun demikian, ini kuncinya. Janganlah bersuka cita karena apa? Nah, Alkitab sedang mau bilang happiness is great. Bersuka cita itu baik. Tetapi yang saya percaya, iblis itu bodoh dan tidak punya ide. Apapun yang iblis buat selalu ikut-ikutan. Apapun yang iblis buat adalah apa? Ikut-ikutan. Apapun yang iblis buat, ikut-ikutan. Anak Tuhan selalu punya ide dahsyat. Alkitab sampai bilang kalau kamu kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Anak Tuhan Yesus tidak ikut-ikutan. Anak Tuhan itu selalu penerobos. Anak Tuhan jangan ikut-ikutan, minta ide sama Tuhan. Yang suka ikut-ikutan anak Tuhan nggak ada matinya. So, lihat gak Ishak menabur di tanah orang Filistin, ditutup sumurnya, ditutup, ada aja idenya. Orang cuma ikut-ikutan. Coba lihat waktu Musa lempar tongkat, jadi apa saudara? Ular. Ahli nujum bisa buat sesuatu yang baru nggak? Nggak, dia cuma ikut. Coba dia lempar jadi beruang, atau dia lempar jadi gajah, kan seru. Bikin taman safari Musa. Tapi dia cuma bisa ikut
dunia suka iri sama saudara karena dia mau ikut-ikutan saudara. Makanya dia ngomongin saudara di belakang, karena dia nggak pernah di depan saudara. Biarin. Percayalah Tuhan akan kasih ide-ide yang luar biasa. Saudara-saudara yang dagang, saudara-saudara yang usaha, nggak usah ikut-ikutan orang. Minta hikmat sama Tuhan. Engkau kagum melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Saja katakan amin. Sama-sama bilang ide. Sama-sama bilang ide. Karena iblis cuma apa saudara? Ikut-ikutan. Makanya saya catat di sini begini. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi yang buat sukacita siapa tuh? Tuhan. Yesus bilang apa? Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah dunia coba copy. Kalau iblis tidak bisa menahan kita untuk sukacita, dia membuat kita sukacita dengan alasan-alasan yang keliru. Makanya ada banyak orang sukacita kalau selingkuh. Ada banyak orang sukacita kalau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ada banyak orang sukacita kalau nonton blue film. Ada orang sukacita kalau minum mabuk dan judi. Ada banyak orang bisa sukacita kalau pesta, tapi nggak bisa sukacita dalam keluarga. Karena apa? Karena sukacitanya harus dipres dari luar, bukan terpancar dari dalam. Makanya Yesus bilang, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Artinya jangan bersukacita hanya karena doamu dijawab. Pertanyaannya, kalau doa kita tidak dijawab, haruskah kita marah? Haruskah kita komplain sama Tuhan? Makanya Alkitab bilang, bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Apa artinya nama kita terdaftar di sorga? Artinya Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita menjadi jaminan yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita nggak bisa masuk surga karena perbuatan baik kita. Kita nggak bisa masuk surga karena kedahsyatan kita. Kita nggak bisa masuk surga karena prestasi kita. Kita bisa masuk surga hanya karena Tuhan kita baik. Hanya karena Tuhan kita setia. Hanya Tuhan kita jaminan yang kekal. Sehingga apapun boleh berubah, tetapi kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Sukacita dalam Kristus sangatlah menarik dalam iman Kristen. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa sukacita itu sesuatu yang sangat menarik? Yang pertama, karena sukacita adalah obat yang manjur. Orang sekarang sibuk sama skincare. Orang sekarang sibuk dengan awet muda. Kalau sudah pengen disukai orang, setiap ketemu orang bilang, aduh gila, lu kelihatan muda banget. Oh iya? Emang umur lu berapa sih? 56, gila kayak 55. Ya iya cuma kesek saya. Tapi setahun juga lumayan. Coba nunggu gaji setahun gak dapat. Stres juga. Saya percaya obat awet muda yang terbaik adalah sukacita. Orang kalau bersukacita umur 73 kelihatan kayak 21. Ya gak gitu-gitu amat sih pendeta. Umurnya udah 73, ditanya kuliah di mana neng? Gila. Cucu udah 12, opung. Genit kali opung ini, ya tak? Tapi orang kalau hidupnya stres terus, marah terus, aduh. Udah lebih tua dari umurnya. Umurnya baru 35, kayak 78, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu benar. Orang kalau banyak sukacita, meskipun banyak masalah, hidupnya ada aja berkat Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Satu-satunya obat yang tidak ada side effect-nya adalah sukacita. Saya tahu olahraga dan gym itu perlu. Saya tahu makan makanan sehat itu perlu. Saya tahu minum air yang cukup dengan matahari yang baik itu baik. Tetapi meskipun sudah olahraga, tapi pikiran sudah stres, sambil gym stres, lama-lama ketiban besi. Benar ya.
Jangan. Karena orang kalau stres hidup itu nggak tenang gitu. Segala penyakit gampang menyerang gitu. Coba deh belajar. Catat hari ini tanggal. Lalu sudah buat komitmen. Mulai hari ini gue nggak mau stres, gue nggak mau tertekan, gue nggak mau emosi, gue mau belajar bersuka cita. Tuhan nggak minta banyak dari kita, Pak. Tuhan nggak minta Bapak push up 400 kali tiap kali, Pak. Bu, Tuhan nggak minta ibu skipping rope 2 jam tiap hari, Bu. Tuhan cuma minta sukacita. Tuhan cuma minta apa? Semua persoalan Tuhan pasti beresin. Sama-sama bilang semua persoalan pasti Tuhan beresin. Bu, Tuhan mintanya susah nggak, Bu? Dan bukan cuma nggak susah, Bu, manfaatnya luar biasa. Pak, boleh nggak, Pak? 2 hari terakhir ini Bapak banyak merenung. Masa sih Tuhan cuma minta saya sukacita aja nggak bisa? Masa sih saya ngeluh terus, saya komplain terus, saya protes terus, saya marah terus? Boleh nggak, Pak, belajar sukacita? Saudara catat tanggal hari ini di mana saudara berjuang untuk sukacita, engkau akan kagum melihat bagaimana berkat Tuhan luar biasa dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, sukacita dalam Kristus adalah sesuatu yang menarik dalam iman Kristen, karena sukacita menunjukkan kesaksian. Saudara kemana-mana boleh pakai kalung salib 2,5 meter, saudara-saudara. Itu kalung itu salib yang lebih gede daripada yang Yesus naikin, saudara-saudara. Siapa lagi yang mau naik di kayu salib itu? Aduh, mertua saudara kali sudah mau naikin di situ. Saudara boleh pakai kalung salib 2,5 meter. Saudara boleh tiap hari ke gereja. Lagu saudara boleh rohani terus. Tapi kalau saudara orangnya stresan, saudara nggak mungkin bisa jadi kesaksian. Orang bilang untung gua ke gereja ikut dia. Kalau nggak gua kelakuannya kayak dia juga. Jangan sampai orang dunia hidupnya lebih asik dari kita. Jangan sampai kita yang anak Tuhan ngeluh terus sampai orang dunia bilang, udah makanya lu jangan keseringan ke gereja, jadi begini lu modelnya. Saya percaya sukacita adalah kesaksian yang terbaik. Yang setuju sama saya katakan sukacita adalah kesaksian yang terbaik. Orang yang kenal saudara bisa kaget, ya ampun nih orang masalahnya banyak, tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah stres, sukacita terus. Dia punya sesuatu yang gua nggak punya. Sama-sama bilang saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Orang lain boleh lebih kaya dari kita, orang lain boleh lebih pintar dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita, tapi sukacita sorga memenuhi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, sukacita dalam Kristus sangatlah menarik dalam iman Kristen. Kenapa? Karena sukacita membuat hidup kita menyenangkan. Saya percaya life is beautiful. Sama-sama bilang sama saya, life is beautiful. Hidup kita indah bukan karena saldo kita cukup. Hidup kita indah bukan karena suami kita luar biasa. Hidup kita indah bukan karena mertua kita royal dan baik sekali sama kita. Tapi hidup kita indah karena kita tahu bersemangat dan bersukacita. Amin. Karena keadaan bisa aja nggak seperti yang kita harapkan. Tapi kuncinya di sukacita kita. Hari ini saya cuma mau bilang, hidup itu simpel. Bilang sama sebelah saudara, yang bikin ribet kan lu. Hidup itu simpel. Engkau bangun bersukacita aja. Ada hal-hal yang menyebalkan. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu kau dikhianati orang, dicurangin orang, jangan kebawa pikiran. Pokoknya ingat saja Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya beriman dan saya percaya Dia menyelesaikan semuanya buat saya. Haleluya. Lanjut. Nah, jadi sukacita dalam iman Kristen saya bagi dalam 2 hal. Yang pertama, sukacita dalam iman Kristen adalah tanggung jawab. Untuk masalah saya ada Tuhan yang akan bela saya. Sama-sama bilang, untuk masalah saya ada Tuhan yang bela saya. Tapi tanggung jawab saya yaitu menjaga sukacita.
Bangun pagi ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saya memilih hari ini untuk bersuka cita. Jadi buat saya, sukacita bukan respons, tapi sukacita adalah tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab saya. Setelah menerima segala hal yang dahsyat dari Tuhan, yaitu menjaga hidup sukacita. Tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak yang pertama sukacita. Kalau bapak sama ibu sama adik-adik muda sekalian sudah mulai dengan sukacita, setengah dari masalahmu sudah selesai. Pak, seneng gak lihat istri bersukacita? Pak, seneng gak lihat istri bersukacita? Tidak ada yang lebih indah daripada suami melihat istri sukacita. Jadi kalau istri gak sukacita, dia cari yang lain. Bu, ingin dicintai suami? Bersukacitalah. Pak, kalau pulang jangan kayak patung Gajah Mada gitu. Sukacita. Karena sukacita adalah tanggung. Urusan yang lain Tuhan pasti beresin. Waktu kita bersukacita tanpa kita sadari, banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Yang sejak katakan amin. Yang kedua, tapi sukacita juga dalam iman Kristen adalah perintah Tuhan. Joy is not only just request from God. Sukacita bukanlah hanya sekedar permohonan dari Tuhan. But joy is command of God. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah perintah Tuhan. Berarti kita bersukacita sebagai bagian dari ketaatan. Kita bersukacita bukan bagian dari kesenangan. Kita bukan bilang, ya kalau saya lagi bisa sukacita, ya saya sukacita. Tapi kalau saya lagi gak bisa sukacita, ya enak aja disuruh-suruh sukacita. No. Selalu dalam hidup saya percaya tidak bersukacita adalah bagian dari pemberontakan kepada Tuhan. Karena Tuhan beri perintah. Dan saya perhatikan, perintah apapun, perintah apa saudara? Perintah apapun, kalau kita mulai dengan langkah sukacita, semua pasti jadi ringan. Mengampuni. Kalau kita udah sakit hati, dendam, susah mengampuni. Tapi kalau kita sukacita, mengampuni jauh lebih mudah. Melayani Tuhan, berkorban buat Tuhan, jadi istri yang baik, jadi suami yang bertanggung jawab. Awalnya sukacita, semuanya jadi mudah. Tapi kalau awalnya kesel, baca Alkitab aja gak konsen. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa tadi? Karena kita gak sukacita. Tapi apapun yang kita lakukan dengan sukacita, pasti selalu akan memampukan kita untuk mencapai yang terbaik. Yang saja berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi di dalam iman Kristen, sukacita adalah apa saudara? Tanggung jawab, tapi juga adalah apa? Perintah Tuhan. Dalam hidup saya punya prinsip sederhana, rugi kalau kita tidak bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, rugi kalau kita tidak bersukacita. Karena sukacita adalah kekuatan. Sukacita mendatangkan damai. Sukacita mendorong kita untuk mencapai hal-hal maksimal. Klik. Nah, kemudian saya simpulkan, sukacita itu sebetulnya terjadinya kenapa sih? Satu, karena apa yang diharapkan terjadi. Setuju? Semua orang kalau apa yang diharapkan terjadi, dia sukacita. Tapi pertanyaan saya, kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi gimana, Bu? Pak, kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi bagaimana, Pak? Adik-adik muda, kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi gimana? Marah, stres, kecewa, jengkel, nyalahin Tuhan. Izinkan saya menjelaskan, we are not living in Eden yet. Life doesn't need to be perfect. Hidup gak harus sempurna. Selalu saya bilang kesempurnaan hanyalah hayalan. Kesempurnaan hanyalah
Kesempurnaan hanyalah hayalan. Kesempurnaan hanyalah hayalan. Mengharapkan suami yang sempurna hanyalah hayalan. Mengharapkan rumah tangga yang sempurna adalah hayalan. Kita bukan penghayal, kita orang beriman yang percaya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hadapin aja semua. Kita belum tiba di sorga, Pak. Jadi ada tantangan, ada masalah, tersenyumlah. Dan percayalah, tidak pernah Tuhan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Katakan amin. Jadi ingat ya, sukacita terjadi yang pertama karena apa yang diharapkan terjadi. Tapi kalau sukacita kita kayak begitu, ya sukacita kita on and off. Yang kedua, sukacita terjadi karena ada yang menguntungkan dan menyenangkan. Pak, istrimu selalu menguntungkan dan menyenangkan enggak? Bu, bapak begitu kadang-kadang nggak jawab, cukup gini. Bu, mertua ibu selalu menguntungkan dan menyenangkan nggak? Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga pret. Adik-adik muda, orang tua kalian selalu menguntungkan dan menyenangkan nggak? Ada kalanya. Tapi ada kalanya sangat menyebalkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya bersuka cita karena yang menguntungkan dan menyenangkan, maka lama-lama hidup Kristen kita akan penuh dengan tekanan. Satu kali Paulus dan Silas menghadapi hal yang tidak menguntungkan. They was beaten up. Dia dipukulin sampai bonyok-bonyok, saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata apa yang mereka buat? Mereka puji Tuhan. Mereka sembah Tuhan. Mereka tetap bersuka cita. Dan apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara goyah. Paulus dan Silas was beaten up. Tapi dia bersuka cita. Dia tetap puji Tuhan tuh. Sedih penjara goyah, tiba-tiba kepala penjara bilang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bayangkan, seorang narapidana dipanggil apa? Tuhan. Sukacita mengangkat derajat. Sukacita menjadikan kita orang-orang berharga. Dan sukacita menjadikan kita orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi sukacita terjadi, yang pertama kenapa? Karena apa yang diharapkan terjadi. Yang kedua, karena apa yang menguntungkan dan menyenangkan. Tapi buat kita, ini dia kuncinya. Sukacita terjadi kenapa? Klik. Karena sikap hidup kita yang bersyukur. Sama-sama bilang, saya memilih untuk bersyukur. Pak, percaya saya Pak, hidup yang bersyukur lebih enak. Bu, kadang-kala kau gregetan saya tahu, kadang-kala kau kesal saya tahu, tapi hidup yang bersyukur lebih asik. Waktu kita bersyukur dalam segala perkara, maka apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan akan sediakan. Kenapa kita bisa bersuka cita? Ayub kehilangan segala-galanya. Istrinya cuma bisa bersyukur ketika keadaan menyenangkan. Ayub dengan sabarnya bilang sama istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang kelihatannya tidak baik? Dengan lain kata, mungkin kita lihatnya tidak baik, tapi dari Allah semua pasti baik. Dia buktikan bahwa dia seorang yang penuh syukur dan dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti jelas buat kita, kalau kita ingin sukacita yang stabil, pastikan kita punya hati yang bersyukur. Lanjut. Lukas 10 ayat 20 bilang, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Dan Yesus mulai bikin stressing sekarang, bahwa sukacita kita jangan karena alasan duniawi. Sukacita kita harus berlandaskan sorga. Amin. Klik. Karena kesimpulan akhirnya jangan sampai kita memiliki alasan yang salah dalam
bersukacita. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya tidak boleh bersukacita dengan alasan yang salah? Nah, saya melihat ini berbahaya. Karena alasan yang salah dalam bersukacita akan berdampak buruk. Sama-sama bilang sama saya, berdampak buruk. Apa dampaknya? Yang pertama, kita akan menjadi sombong. Contoh, misalnya kita setelah bertobat, semua penyakit kita sembuh. Sampai kita bersaksi di mana-mana, aduh Tuhan tuh baik. Saya dulu segala macam sakit, sudah sembuh semua, haleluya. Udah. Dia bangga karena apa? Karena kehebatan yang dialami bersama Tuhan. Tapi jeleknya, ketika ada orang gereja yang udah bertobat tapi penyakitnya belum sembuh, orang kayak gitu pasti jadi menghakimi. Gue tuh ya, 3 bulan setelah bertobat, semua penyakit sembuh tuh. Kok lo belum sembuh ya? Kalau menurut gue ya, ada dosa yang lo simpan. Berarti masih ada kutuk Tuhan, najis. Beda sama orang yang bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Saya sakit, tapi Tuhan terlalu baik buat saya. Dia bukan bangga buat kesembuhannya, dia bangga buat kebaikan Tuhan. Jadi kalau dia lihat ada teman yang susah, dia peluk dan dia bilang, lo gak usah takut, gua alami bahwa Tuhan itu baik. Betul kita lewati hal-hal yang sukar, tapi selalu ada jalan keluar dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini yang hilang dalam gereja. Orang-orang yang punya cinta, orang-orang yang punya kasih, kenapa dia punya suka cita? Yang ada orang-orang judgmental, orang-orang yang menghakimi. Saya itu ya pendeta ya, waktu saya baru bertobat, Tuhan berkati saya. Kalau dia bersyukur karena berkatnya, ujung-ujungnya gak bisa terima kalau orang lain susah. Tiba-tiba ada orang yang sudah pelayanan 7 tahun, masih tinggal di rumah kontrakan, lalu masih naik motor. Wah, ada kutuk itu. Karena rumah kontrakannya menyewanya sampah haji. Ini cuma ilustrasi ya, jangan kesana kemari ya. Ada kutuk helm, ada kutuk helm. Nih nanti beredar lagi di medsos. Gilbert bilang kalau orang susah ada kutuk helm. Boleh gak sih dalam hidup ini sadar kebaikan Tuhan? Amin. Sama-sama bilang, saya harus sadar kebaikan Tuhan. Paulus sampai bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena justru ketika aku lemah, Kristus kuat bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi alasan yang salah dalam bersuka cita akan berdampak buruk. Kita menjadi sombong. Lalu yang kedua, kita makin menjauh dari Tuhan. Karena kita merasa diri kita udah yang paling benar aja gitu. Dan kadang-kadang kita pikir kita gak butuh Tuhan, karena sukacita yang sejati justru ketika kita dapatkan segala sesuatunya di dunia ini. Karena kita tuh apa-apa gampang emosi gitu. Lihat istri aja emosi. Ya gimana saya gak emosi, pendeta? Istri saya suruh masak nasi, pendeta. Saya suruh masak nasi gosong. Pak, kalau buatmu istri hanya untuk masak nasi, lu gak usah kawin pak, beli Magicom pak. Gak pernah busuk pak. Gak pernah pak, gosong pak. Ada istri-istri yang selalu banding-bandingkan suaminya. Suami saya itu pendeta, gak pernah tepat, gak pernah ngabarin. Bu, kalau suami apa-apa mesti ngabarin, apa-apa mesti tepat bu, ibu kayaknya gak perlu kawin bu. Cukup hubungi Gojek bu. Gojek selalu tepat bu. Lalu dia kasih storynya bu, dia lagi di mana bu. Iya bu. Ntar kalau udah deket dia udah telepon ibu bu. Kalau dia gak telepon, ibu yang telepon. Mas udah di lampu merah ya. Iya bu, dikit lagi bu. Ah kan? Jadi lu gak usah nikah bu, jadi admin Gojek aja bu. 24 Gojek ibu bisa periksa setiap kali jalannya di mana.
Nah laki lu pikir kayak pengendara Gojek. Pak lagi di mana? Share dong. Emang Mas Paimin. Orang tuh kalau sukacitanya salah pasti makin menjauh dari Tuhan. Tapi orang kalau sukacitanya benar, dia bilang, aku gak bisa jauh dari Tuhan karena Tuhan sumber sukacitaku. Katakan amin. Yang ketiga, alasan yang salah dalam bersukacita akan berdampak buruk. Karena akan apa? Menonjolkan kearoganan, keegoisan. Karena buat dia usaha saya, kerja keras saya, it's nothing to do with God. Klik. Apa yang termasuk alasan yang salah? Klik. 1. Kita bersukacita karena orang yang mengecewakan kita menghadapi kesusahan. Ini yang paling parah. Dan ini paling sering saya jumpai di gereja. Orang yang kelihatannya bersaksi tapi sadis. Pendeta, 2 tahun yang lalu saya difitnah orang, pendeta. 2 tahun yang lalu saya diomongin orang, saya sakit hati banget gitu, pendeta. Tapi puji Tuhan, pendeta, kemarin rumahnya terbakar, anaknya 2 mati, pendeta. Saya ngerti Pak, Tuhan pasti bela engkau. Bu, saya ngerti Tuhan pasti bela. Tapi gak usah bersukacita untuk penderitaan orang. Soalnya kayaknya pikir Tuhan tuh seperti tukang pukul saudara gitu. Siapa yang ganggu anak gua? Tuhan pasti bela. Tapi pertanyaan saya, gimana kalau kejadiannya sebaliknya? Orang yang ngomongin saudara tiba-tiba beli rumah baru. Ya, dia beli rumah baru. Rumah barunya besar, ada liftnya. Kemudian dia kesetrum di liftnya. Ih, kok aneh-aneh sih saudara? Gak selamanya loh orang yang fitnah saudara hidupnya jadi menderita. Gak usah sesadis itu, saudaraku. Yesus dikhianati oleh Petrus. Petrus habis jangkal Yesus kemana? Di Danau Galilea. Kemana saudara? Dia tahu Petrus berkhianat. Yesus sudah bilang, tinggalkan jauh jalamu, perahumu, ikut aku. Kamu tidak akan lagi disebut penjala ikan, kamu akan jadi penjala manusia. Tapi Petrus ngerasa gagal. Dia kembali tangkap ikan. Tiba-tiba sepanjang malam gak dapat apa-apa. Yesus datang bukan untuk ngetawain Petrus. Nggak dapat kan? Ada orang tuh yang sengaja. Kalau lihat ada orang susah, sengaja dia lewat. Mukanya itu, mukanya. Kalau di gereja, kalau lihat orang yang ngecewain sudah gagal, setan aja sampai murtad. Yesus tanya, bos. Yesus nggak nyindir. Adakah barang lauk? Petrus bilang, nothing. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia masih punya cinta yang cukup untuk tetap memberikan kemenangan buat Petrus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pak, Bu, Tuhan pasti bela. Pak, Bu, adik-adik muda, Tuhan pasti bela. Tetapi jangan bersukacita kalau orang yang nyusahin kita hidupnya susah. Sesusah apapun hidupnya, sesakit apapun yang kau lewati, sedapat mungkin kalau kau lihat orang susah, tolong. Walaupun dia pernah ngecewain saudara, walaupun dia pernah nyakitin saudara, tolong. Makin kau tolong, berkat Tuhan makin luar biasa. Justru itulah sukacita saudara. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Katakan amin. Lanjut. Yang termasuk alasan yang salah yang kedua, kita bersukacita karena prestasi dan pencapaian kita. Dan ini yang saya bilang, on and off. Karena kita cuma bersukacita buat kehebatan-kehebatan kita. Tadi saya sudah bilang, Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku justru bermegah dalam kelemahanku. Justru dalam kelemahanku lah kuasamu sempurna. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan.
Bersukacitalah selalu karena Tuhan kita. Apa alasan kita bersukacita? Satu, Dia Yehovah Shaddai. Apa arti Yehovah Shaddai? Dia Tuhan Maha Kuasa. Apa artinya Dia Maha Kuasa? Apapun yang kita serahkan pada Yesus pasti beres. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya serahkan pada Yesus pasti beres. Sama-sama bilang, apapun yang saya serahkan pada Yesus pasti beres. Kenapa nggak beres? Karena engkau nggak serahkan pada Yesus. Kita bersuka cita, kenapa? Apapun yang saya lihat nggak beres, kalau saya serahkan pada Yesus semuanya pasti beres. Dia Yehovah Shaddai. Dan yang kedua, Dia Yehovah Jireh. Dia menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan bilang sama Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak, persembahkanlah. Dan dia siap. Dia bawa. Tapi tepat pada waktunya Tuhan bilang cukup. Makanya kan lagu itu tuh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Boleh nggak Ibu sabar sedikit? Percaya aja. Orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang ketiga, Dia Yehovah Rafah. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Semua yang tidak beres di hadapan Tuhan semua jadi beres. Dia mampu membetulkan segala yang rusak. Sama-sama bilang, Yesus mampu membetulkan segala yang rusak. Karakter yang rusak, hidup yang rusak, ekonomi yang rusak, rumah tangga yang rusak, Dia bisa betulkan. Apa alasan kita panik? Apa alasan kita stres? Dan yang keempat, Dia Yehovah Moshiach. Moshiach artinya penyelamat. Dia yang menyelamatkan. Makanya kepada gembala-gembala di padang, malaikat datang dan bilang, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu, telah lahir bagi kita juru selamat di kota Daud. Dia jamin keselamatan kita. Dia nggak jamin bahwa semua dalam hidup kita pasti tidak ada masalah. Tapi Dia jamin tidak ada yang membahayakan kita. Semuanya pasti beres. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belajar percaya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, katakan aku tetap percaya. Tetap percaya. Haleluya. Semua sama-sama katakan waktu Tuhan. Semua pasti beres Ibu. Bapak, semua pasti beres. Adik-adikku, semua pasti beres. Kalaupun aku harus lewati cobaan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik main dengan sangat lembut, semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara sangat jelas buat kita. Tuhan gak minta banyak dari kita. Dia pahlawan yang akan memberi kemenangan. Dia yang akan fight your battle. Tapi Dia hanya ingin kita belajar bersuka cita. Karena Alkitab bilang Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Bu, Tuhan gak minta banyak. Pak, Tuhan gak minta banyak. Adik-adik muda, Tuhan gak minta banyak. Belajar bersuka cita. Belajar andalkan Tuhan. Apapun yang kita taruh dalam tangan Tuhan pasti beres. Saudara boleh nangis karena masalah. Saudara boleh stres sama keadaan. But let me tell you the truth. Apa saja yang kau taruh di dalam tangan Yesus pasti beres. Dia ahli membetulkan segala sesuatu yang rusak. Hanya engkau terintimidasi. Iblis cuma bilang sudah rusak.
Di tangan Tuhan semuanya pasti beres. Dia menyediakan segalanya. Tapi boleh gak kau sabar? Dan di masa sabarmu itu gak usah tertekan, gak usah emosi. God knows the best for you. He will never give you the second best. Gak pernah dia berikan kurang dari yang terbaik. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, aku tahu banget, kalau aku taruh dalam tangan Tuhan semua pasti beres. Aku tahu banget serusak apapun Tuhan bisa betulkannya. I know that I know my God will provide at His wonderful time. Di waktunya Tuhan semua Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Stop bersungut, stop emosi, stop kepahitan. Engkau boleh catat di agendamu. Starting today, I will live a joyful life. Aku akan menjalani hidup yang penuh sukacita. Karena aku tahu itu tanggung jawabku. Aku tahu itu perintah Tuhan bagiku. Aku gak bisa atur semua keadaan bisa persis seperti aku harapkan. Tapi aku bisa atur hatiku supaya tetap bersyukur dan bersukacita pada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau akan kagum lihat betapa dahsyatnya perubahan waktu engkau selalu hidup stabil, bersukacita dalam segala perkara. Selain ini didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kananmu di dada. Semua saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Jujur kami harus berkata, ampuni kami. Kami gampang sekali marah, kami gampang sekali kecewa, kami gampang sekali tertekan. Kami selalu punya alasan sukacita yang salah. Hal-hal dunia justru itu yang menyukakan hati kami. Tapi hari ini kami belajar mengakui Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami setia, Tuhan kami luar biasa. Ikat kami kembali dengan cinta Tuhan. Kami belajar menyadari tanggung jawab kami adalah menjaga sukacita di hati kami. Keadaannya boleh tidak stabil, tapi sukacita kami harus tetap stabil. Biarkan Roh Kudus jamah satu persatu. Biarkan Roh Kudus jamah satu persatu. Angkat segala kepahitan, angkat segala pemberontakan, angkat segala sakit hati, angkat segala tekanan, angkat segala kebiasaan marah dalam hidup kami. Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik buat kami. Jamah sekarang dengan kasih-Mu, jamah sekarang dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini setiap saudara doa. Pak, Bu, adik-adik muda, my prayer, sebelum tahun ini berakhir, ada mujizat yang spesial yang Tuhan sediakan bagimu. Tapi boleh gak kita kerjasama? Engkau bersukacita, dan engkau akan lihat, indeed, my God is so trustworthy. Tuhan saya bisa dipercaya. Terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan gak suka cabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga sungguh ketika kami mempelajari serial khotbah ini, kami tahu apa yang harus kami buang. Karena ini Yesus gak suka dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat hamba. Doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak akan turun tapi naik, gak akan jadi ekor, jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Yes Father God. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan hak-Mu telah kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, dengar firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan sakit akan disembuhkan.
Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Terima dengan iman, terima kesembuhan. Yesus, kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat akal budi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Kalau Tuhan jumpai ada kutuk, ada kuasa kegelapan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh bangsa kami dengan kuasa-Mu. Segala rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia, jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih Bapa. Kami terlalu percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan arahkan, sehingga kami bersuka cita karena Tuhan dalam segala hal, sehingga kami tetap bersemangat mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.